Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi sekarang bersama Pak Tontong Prihartono dan juga saya Haikal bersama Saya Rahman. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sekarang kan masih macetnya gila-gilaan ya. Betul. Nah, menurut Bapak nih, ganjil genap tuh masih efektif nggak sih? Iya tuh Pak. Ya Pak. Kalau sekarang yang saya rasakan apa? Dengan kebijakan ganjil genap ini kira-kira sudah menyelesaikan masalah atau enggak? Ini saya tanya orang awam dulu nih. Nanti biar saya kaitkan dengan teori transportasi yang ada. Roman dulu deh. Roman. Oh, saya sih masih belum Pak. Gitu ya? Iya. Betul. Masih banyak kemacetan sih itu. Betul. Kalau menurut saya ya, melihat traffic di lapangan, kayaknya. Jadi dari pertama kira-kira penerapan ganjil genap kan sebelum COVID ya. Ya, Nah, sekarang setelah COVID selesai kembali normal lagi, kira-kira bertambah nggak kemacetannya? Bertambah ya? Misalkan bertambah ya? Ya. Ekal? Sama sih. Jadi Sama ya? ketika Ya. COVID udah bukan lagi suatu pandemi gitu, Ya, betul. macetnya makin parah, terus juga ya mungkin ada kayak punya backupan lah, Ya. motor yang ganjil Betul. sering Betul. genap gitu, Ya. kendaraan kayak gitulah. Ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa memang kebijakan ganjil genap itu kan bukan kebijakan yang permanen. Ya. Jadi dia diterapkan dalam waktu yang cukup pendek. Dia nggak bisa lama-lama, nggak bisa lebih dari 2 tahun bahkan. Saya sih memprediksi ganjil genap itu hanya efektif hanya 2 tahun. Setelah itu sudah nggak efektif. Nah, oleh karena itu kita harus mencari terobosan baru lagi kan. apa tuh Pak kira-kira? Nah, oke. Jadi kenapa tidak efektif? Karena memang kan ganjil genap bergantung kepada penegakan hukum kan. Ya kan? Oh iya, masuk akal. Polisi standby, Iya. teman-teman disuruh ngeliatin ganjil genap kan Masa kerjaan polisi gitu doang mandang gitu. Iya, pekerjaan masih banyak yang perlu dikerjakan kan. Jadi coba kita berpikir, kita kurangi beban teman-teman kita di kepolisian sama di kepolisian, karena masih banyak yang kerjaan lain yang harus dikerjakan ya. Nah, oleh karena itu kalau dalam ilmu transportasi kan ada kebijakan baru setelah ganjil genap, yaitu electronic road pricing atau disingkat dengan ERP. Ngetopnya ERP ya, ERP, singkatan dari electronic route pricing. Electronic road pricing. Kira-kira artinya apa? Kira-kira gampangnya inilah, orang yang menyebabkan kemacetan, siapapun dia yang menyebabkan kemacetan, dia harus dicas. Cara indikasinya gimana tuh Pak? Nah, ya kan? Jadi dia harus dicas. Jadi ini bukan bicara bayar berbayar kan, tapi ini harus dicas. Kenapa? Karena dia telah menyebabkan kerugian orang lain, ya kan? Menyebabkan melalui kemacetan. Karena makin banyak mobil kan macet kan? Ya. Bayangin, Rohman harus ke rapat satu ke rapat yang lain, harusnya bisa ditempuh dalam waktu perjalanan 10 menit atau 20 menit, ini menjadi berjam-jam. Nah itu kan Rohman mengalami kerugian kan? Benar. Iya kan, menyebabkan secara fisik lahir dan batin mengalami kerugian. Oleh karena itu yang menyebabkan Rohman menderita, maka dia harus di-charge kan. Jadi artinya charging ya kan. Charge. Jadi bukan bayar ya, tapi ini di-charge karena dia punya kerugian. Nah, ERP yang akan dilaksanakan menurut saya juga harus hati-hati, ya kan? Tidak sembarang menerapkan ERP itu otomatis bisa kayak masalah. Enggak, harus ada strateginya juga gitu. Bukan berarti ERP dilaksanakan langsung beres semua masalah transportasi, tidak. Jadi untuk penerapan ERP itu ada strateginya, ya kan? Jadi bukan asal melaksanakan ERP langsung selesai urusan masalah. Jadi strategi bagaimana? Nah, jadi kita upayakan bahwa
kendaraan yang dari luar Jakarta sebelum masuk Jakarta sudah difilter, ya sudah difilter melalui kebijakan ERP, ya kan. Jadi jangan nunggu kendaraan sudah ngumpul di Jakarta baru dilaksanakan ERP. Pasti akan berdampak pada sekitar di luar jalur-jalur yang tidak kena ERP, ya kan. Nah, oleh karena itu dari luar sudah mulai difilter. Nah, menurut saya adalah pelaksanaan ERP itu ada di perbatasan DKI, ya kan? Karena kan lalu lintas yang ada itu kan dari luar DKI kan, dari Bekasi, dari Tangerang, ya kan? Dari luar datang ke satu. Iya, ke satu tempat. Nah, jadi ERP itu di perbatasan DKI dipasangnya, bukan di dalam kota DKI, ya kan? Jadi di luar itu, sehingga waktu kendaraan dari luar masuk ke Jakarta sudah mulai berkurang karena ada kebijakan ERP, sehingga Jakarta bebannya tidak tinggi. Nanti biar lebih efektif lagi, ERP itu bisa dikombinasikan dengan kebijakan lain, misalnya kebijakan parkir di dalam DKI dinaikkan, baik on parking maupun off parking, ya kan? Di luar negeri juga seperti itu, ya kan? Jadi ERP ini bukan kebijakan baru, ya kan? ERP ini di luar negeri dilakukan, jadi bukan uji coba lagi ini udah biasa dilakukan, memang seperti itu dilakukan gitu. Nah, kemudian, satu lagi, kalau ERP itu hanya diterapkan di jalan non tol, tetapi di tolnya tidak diterapkan tarif progresif. Kan ERP itu tarif progresif ya. Jadi makin jam-jam macet tuh dia harganya makin mahal, ya. Tapi di jam-jam yang tidak sibuk dia harganya murah, ya. Nah, tol juga sama, harus diterapkan juga itu. Parkir tarif tol harus progresif. Nanti kalau enggak orang pada lari ke jalan tol semua. Nanti jalan tol kayak tempat parkir kan. Nah, oleh karena itu harus diterapkan. Jadi sama-sama terapkan sehingga pengemudi mobil nggak punya pilihan dia kan. Ada pilihan mau masuk non tol kena ERP, non tol juga gitu. Nah, itu adalah strategi untuk melaksanakan ERP. Sehingga kebijakan akan menjadi optimal. Nah, jadi kata kuncinya adalah bahwa kita sudah selesai kebijakan ganjil genap. Nah, sekarang ke depan adalah mari kita implementasikan kebijakan electronic RFID. Nah, siapa yang melaksanakan ERP? Karena di luar perbatasan DKI, makanya yang melaksanakan harus pemerintah pusat, bukan pemerintah Pemprov DKI. Nah, karena itu dilaksanakan di ruas-ruas jalan nasional, ya kan? Dan itu sudah ada kajiannya. Sebenarnya pemerintahan sekarang tinggal implementasi aja, sudah ada kajiannya. Berarti harus dari dinas perhubungan juga dong untuk melancarkan kebijakan itu ke setiap pemerintah. Harus pemerintah pusat kan yang mewakili Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang take lead di sini, karena regulasinya ada di situ. Nantinya ya regulasinya ya. Nah, saya sudah mengkaji waktu itu bahwa apa nih yang harus dilakukan supaya pusat bisa melaksanakan ERP, ya kan, di perbatasan. Ada regulasi yang harus direvisi, ya, regulasi. Nah, kita revisi regulasi itu supaya pemerintah pusat bisa melaksanakan ERP di jalan-jalan nasional di perbatasan. Jadi kira-kira gambarannya adalah misalnya Kalimalang, kan, itu kan tempat arus lalu lintas masuk dari Bekasi kan, kemudian Darmogot, ya kan, dari arah Tangerang kan, nah itu dikenakan ERP. Nah, kemudian jalan tolnya tarifnya progresif juga sama kan. Nah, di situ jangan lupa juga koridor-koridor itu harus disiapkan angkutan umumnya. Oh iya, gitu. Pasti itu harus. Nah, sekarang di Kalimalang kan Bekasi sudah ada LRT, bayangin. Ada LRT, tinggal nambah busnya aja kan, tambah lagi busnya, armada busnya kan. Nah, mungkin yang di Tangerang yang belum dan Mogot. Nah, sekarang mulai dipikirkan nih Tangerang LRT-nya mana nih, ya kan? Harus segera mulai dibangun gitu kan. Baru Jabodebek. Taknya belum. Tanya belum kan sekarang baru Jabodebek kan, harusnya Jabodetabek, jadi Tangerang. Nah, oleh karena itu
pemerintah sekarang harus segera mulai memikirkan pembangunan LRT dari Jakarta ke arah barat, ya, ke arah Tangerang, segera mungkin. Nah, sementara belum ada LRT bisa kita siapkan bus lah, kita bus ya, sementara bus, sehingga masyarakat ada alternatif. Nah, itu angkutan massal itu akan mengurangi pasti kan. Setelah orang berpindah ke angkutan massal akan mengurangi nanti jumlah polusi, ya kan. Apalagi nanti busnya kita kan sudah mulai bus listrik kan. Oh iya. Jadi bus yang kita siapkan bus listrik ya. Udah, dia tidak menyebabkan polusi. Orang pindah dari mobil ke angkutan umum juga menyebabkan polusi berkurang. Nah, ini adalah momen yang pas kita mulai berpikir ke arah situ. Berpikir ke arah situ, yaitu tadi momen yang pas untuk masyarakat ya. Jadi Pak, pengen tahu mengenai mekanismenya ERP sendiri. Itu dia nge-track satu kendaraan itu berdasarkan dari nopolnya atau gimana Pak? Kalau untuk pemberlakuan ERP sendiri itu? Ya, sebenarnya kan teknologi sekarang yang luar biasa itu adalah cukup ditempel stiker aja di masing-masing mobil itu, dia bisa terdetek, ya kan? Bisa terdetek. Jadi nggak perlu ada alat khusus di mobil, ya kan? Kalau dulu ada alat khusus di mobil kan untuk mendetek itu. Tapi sekarang nggak, cukup stiker aja bisa terdetek. Jadi perkembangan teknologi sangat luar biasa. Udah canggih banget. Jadi aset teknologi itu udah nggak ada masalah, ya kan? Tinggal adalah niat baik pemerintah aja nih. Niat baiknya mau dikerjakan atau enggak gitu. Kirain tuh fungsi sekarang kan nopol dijadiin kebalikan tuh, mayoritas putih, angkanya hitam biar bisa untuk itu mungkin. Ya, saya kira begitu. Ya, jadi teknologi udah canggih sekali. Cuma pakai stiker gitu Pak, itu langsung. Ya. Bahkan nggak perlu teknologi dari luar negeri. Bahkan LEM juga udah punya teknologinya itu LEM. LEM itu kan BUMN kita kan, mereka mampu melakukan itu. Dan yang menarik daripada ERP ini adalah pemerintah nggak perlu ngeluarin duit, karena swasta siap membiayai itu. Jadi sudah tanpa statement dari swasta. Iya, swasta bisa investasi di situ, dia bisa bangun itu. Jadi bayangin coba, kurang apa itu kan? Pemerintah nggak perlu duit, ya kan? Nggak perlu menyediakan alokasi dana, ya kan? Kemudian di samping itu adalah swasta bisa mau dia mengoperasikan sendiri, ya kan? Kemudian apalagi? Kemudian juga swasta siap mengerjakan mulai dari pre-FS-nya, FS-nya sampai nanti pengimplementasian seperti apa, pemeliharaan seperti apa. Itu swasta sudah di-cover oleh swasta. Jadi oleh karena itu saya pikir kebijakan ini segera aja dikerjakan oleh pemerintah, ya kan. Ini momen yang bagus nih, ya kan, masyarakat bisa melihat ya. Oh iya ya, akibat transportasi tidak ada hujan, polusi seperti ini. Jadi polusi ini kita baru kebayang oleh masyarakat. Oh ternyata polusi kita segini parahnya itu. Kalau nanti sudah musim hujan, nanti lupa lagi masyarakatnya. Nah ini momen yang pas kita untuk segera menerapkan itu. Ya. Tentu tugasnya pemerintah adalah mulai melakukan sosialisasi. Ya kan? Itu penting, ya kan? Ini salah satu bentuknya ini. Iya, ini salah satu bentuknya, ya kan? Kita harus meyakinkan masyarakat seberapa besar sih dampak positif pada masyarakat, ya kan? Itu perlu kita lakukan sosialisasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita mengedukasi masyarakat, ya kan? Nah, mengedukasi masyarakat bahwa oke, tolong deh peduli sesamanya, kan gitu. Bicara transportasi kan bukan bicara hanya pergerakan orang, tapi dampak-dampaknya juga harus kita perhatikan. Iya. Gitu. Iya benar. Jadi itu setidaknya ERP ini bisa ditunjang, bisa dilakukan. Masyarakat juga harus dukung juga dong Pak. Ya betul. Jadi semua kebijakan pemerintah itu harus didukung oleh masyarakat. Jadi kalau kebijakan pemerintah tidak didukung oleh masyarakat, akhirnya tidak optimal. Percayalah saya. Jadi ini harus bekerja dua-duanya.
pemerintah bekerja, masyarakat juga mendukung kebijakan pemerintah supaya dia optimal itu. Kalau enggak nanti tidak ada hasil yang optimal kan. Harus saling bersinergi Harus saling bersinergi, harus sama-sama. Yes. Jadi kebijakannya kebijakan publik, bukannya kebijakan pemerintah. Iya kan? Ini kebijakan bersama, kebijakan pemerintah, kebijakan masyarakat. Itu yang harus kita galang gitu. Jadi bukan hanya kebijakan dari pemerintah aja, kebijakan Haikal juga, Roman juga gitu. Termasuk kebijakan saya juga. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik. Kita jadikan IRP kebijakan publik. Jadi semoga itu terrealisasikan Pak. Amin. Dan pemerintah mendengar. Udah lama sekali saya dukungnya. Harusnya kita dukung. Iya, harusnya 4 tahun yang lalu sudah dilaksana gitu. Kita udah harus terlaksana bahkan ya. Berarti momen ini sangat penting, harus terlaksana nih Pak nih. Momennya pas sekarang. Pas banget. Nah, Sangat disayangkan banget kalau nggak diteruskan gitu. Betul. Iya. Ya semoga aja pemerintah mendengar IRP dilaksanakan, sekaligus para masyarakat mendukung dengan support yang bagus tuh pemerintah. Persis. Jadi berjalan dengan baik, saling sinergi jadi Persis. antara masyarakat dan pemerintah. Ayo mari pemerintah pusat mulai memprovok dalam artian positif ya gitu. Iya. Untuk segera laksanakan. Kebijakan ini bagus untuk kedepannya kan, untuk mengurangi Betul. kemacetan. Persis. Dan juga jatuhnya ini apa ya? Kebijakan untuk evolusi dari ganjil genap tersebut. Persis. Ya. Tadi Bapak udah bilang katanya ganjil genap ini tidak bersifatnya bukan permanen. Iya. Gitu. Nah inilah solusi yang harus dilakukan pemerintah menerapkan IRP tersebut. Betul. Karena sudah banyak dicontohi oleh beberapa negara maju di Nah, luar sana ya. Iya. harusnya pemerintah lebih melek lah Iya. gitu atas. Nah ini kan salah satu kebijakan PUS yang mendukung tadi kan LRT yang beredukasi itu kan. Nah, supaya orang shifting cepat shifting. Gitu. Gimana Kang? Bang, aman ya? Sungguh Benar-benar daging sih ini. iya, ini daging. Daging. Jadi kita tahu, saya juga orang awam tadi nggak tahu Pak IRP apa sih IRP. Betul. Coba penjelasin. Kalian mikirnya iya ribet banget, tapi Iya. make sense gitu loh. Itu memang salah satu solusi yang bisa menanggulangi kemacetan yang Ya. Itu salah satu dan strategi juga pemerintah. ini kan polusi lagi parah banget cuy. Iya. Nggak harus polusi juga sih ke Iya. depannya, kemacetan tuh Persis. harus benar-benar diminimalisir. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa bicara IRP bukan berarti kita bicara jalan berbayar, gitu ya. Jadi tolong diartikan bahwa IRP adalah bicara charging, ya. Dicas orang yang menyebabkan kemacetan, orang yang menyebabkan polusi, orang yang menyebabkan orang terganggu perjalanannya, dia harus dicas. Kan fair kan? Iya, Fair dong, banget. ya kan? Fair dong, ya kan? Tetapi kalau berbayar kan artinya, wow ini masuk Jakarta bayar, bukan itu gitu. Tapi adalah charging, dicas. Gitu. Supaya apa? Supaya itu fair kan? Iya. Tidak ada keberpihakan, ya kan? Betul. Sama kayak orang bayar pajak kan gitu kan? Ya? Semua juga kena pajak kan? Iya. Nah, ini juga sama gitu loh. Jadi supaya fair, tidak ada pilih kasih, ini adalah cas, ya kan? Dicas orang yang menyebabkan orang menjadi susah, menjadi sulit, menjadi polusi udara menjadi meningkat. Gitu kira-kira. Meaningful banget itu. Berat. Omongan ini benar-benar harus benar-benar dijalankan gitu. Iya. Ini salah satu strategi yang bagus untuk kedepannya sih. Oke. Sebagai kita yang negara pengen udah maju kan, Iya. negara udah maju, harusnya ini diterapkan dengan baik gitu. Iya. Apalagi di ibu kota yang kita tahu Jakarta pusat gitu Iya. kemacetan di mana-mana. Dan yang kedua, bahwa ini adalah bukan teori baru dan ini sudah dilakukan oleh semua negara di kota-kota besar, ya kan, seperti Singapura, London dan lainnya. Ya, jadi pemerintah nggak usah ragu lagi lah Ya, karena memang untuk sudah melanjutkan buktinya. kebijakan ini gitu loh, untuk menjalankan kebijakan ini. Ya. Karena kan sudah terbukti loh. Iya. Di negara-negara maju sudah diimplementasikan. Iya. Jadi udah saatnya, kenapa udah saatnya? Karena kita sudah membangun LRT, ya kan? Iya. Kita punya MRT, kita punya busway. Iya, kita harus next step lah. Iya. Kecuali kalau kita belum selesai bangun memang belum selesai. Kecuali kalau kita tidak punya ya, tidak punya angkutan massal, oke lah. Tapi ini kan udah ada, ya kan?
MRT sudah ada, LRT sudah ada, Iya. komuter kereta komuter lain yang luar biasa, jadwalnya headway-nya setiap 5 menit, apalagi juga sudah saatnya. Setidaknya penunjangnya sudah benar-benar ada. Ya, betul. Tinggal diimplementasikan lagi atau Ya. tadi ERP itu. Ya. Biar lebih mengurangi kemacetan di Betul. Jakarta ini lebih di negara-negara maju juga Iya, udah betul. dijelas. Izin saya minum ya. Iya. Ya, silakan Pak. Gimana Kang? Nih benar-benar daging semua. Last question deh. Sebaiknya ERP ini itu dijalankan dalam waktu saat ini, dalam artian dalam waktu dekat, atau masih ada butuh proses lagi untuk bisa terrealisasikan jika memang akhir pemerintah mendengar dari Ya, sebenarnya untuk pelaksanaan ERP kan sudah terlambat sekali kan. terlambat. Jadi udah harus segera, ya kan. Kalau dari cerita waktu ya, kita sudah terlambat. Jadi sudah terlambat, oleh karena itu harus segera. Apakah bisa cepat? Bisa. Bisa. Ya kan? Bisa cepat? Bisa sekali. Kenapa? Karena kita berbagi tugas, ya kan? Bagi tugas. Swasta investasi untuk pembangunan ERP-nya, pemerintah menyiapkan regulasinya, ya kan, gitu kan. Masyarakat mendukung untuk sosialisasinya, ya kan, untuk sesama manusia, sama masyarakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kepada masyarakat, ya kan. Yang melakukan sosialisasi jangan hanya pemerintah, masyarakat juga Iya. harus berperan, ya kan. Sekarang misalnya masyarakat yang sudah merasakan LRT banyak ini, ayo dia harus nyampaikan juga Saya ke memberikan informasi tetangganya, lah. ke keluarganya gitu loh. Ternyata ini LRT luar biasa kan gitu loh. Nah, oleh karena itu ayo kita pindah ke LRT gitu loh. Nah, buat yang masih punya mobil pribadi lebih nyaman, nah dia dikenakan tadi kan. Jadi udah seperti itu. Kebutuhannya sudah sangat mendesak. Jadi bisa banget ya itu Pak untuk Iya. dijalankan. Terus kalau tanya kapan sebaiknya, ya udah. Kapan dasarnya harusnya 2 tahun yang lalu kan. Oke. Clear ya berarti. Jadi Clear banget ini. ini udah mau benar-benar harus diterapkan, nggak bisa menunggu Betul. terus menerus kalau memang kita ingin maju. Betul. Itu solusinya juga sudah dikasih tahu Ya. kemacetan itu. Ya. Jadi dampaknya luar biasa. Pergerakan ekonomi orang mulai efisien, ya kan? Ya. Mulai efisien. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat. Kenapa? Karena kos transportasi kan menjadi murah, ya kan? Kos transportasi menjadi murah. Orang punya saving, purchasing power meningkat, daya beli masyarakat meningkat, ya kan? Karena dia ongkos transportasi sudah berkurang, gitu kan? Jadi otomatis dia karena purchasing power meningkat itu dampak pada ekonomi. Coba sampai segitu jauh. Jangan dikira terus bicara transportasi nggak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Karena orang sering salah Orang tahu. mikir Iya. kalau misalkan naik angkutan umum lagi ongkos. Kalau bawa kendaraan pribadi kan cuma modal bensin 30.000 bisa seminggu. Mikir begitu. Nah, sekarang kita juga dampak sosialnya Pak. Kita merubah pola pikir masyarakat. Coba bayangin sekarang masyarakat sekarang. Mereka macet-macetan di tol tuh mereka happy-happy aja tuh, nggak pernah komplain. Kan aneh kan? Harusnya mereka komplain dong, bayar mereka di tol bayar loh. Iya, harusnya kan tol itu jalur cepat. Ya? Harusnya bayar kan harusnya nggak ada macet coba. Mereka bayar macet tapi nggak komplain kan biasa-biasa coba. Ini kan terjadi pola pemikiran Pola mindset yang traditif. aneh kan. Iya. Nah ini kita rubah nih mindset yang aneh ini gitu. Jadi jangan bicara ekonomi aja, sosial juga punya ini dampak gitu. Ayo kita rubah sekarang. Sekarang orang misalnya datang rapat terlambat, aduh macet Pak, fine, udah nggak ada masalah coba. Lu harusnya nggak bisa dong, lu datang 2 jam sebelumnya, tapi lu nggak berpikir gitu. Iya. Datang terlambat macet menjadi ada pemaafan. Iya. Nah ini kan Excuse. perubahan nilai-nilai yang dari masyarakat yang sudah bergeser kan. Ini harus kita rubah kembali ke arah yang benar. Coba, Iya, sampai segitu kan? Gitu kan.
Jauh nih dampaknya. Jangan Iya. dikira terus mengatur lalu lintas ini nggak punya dampak-dampak yang lain. Iya. Dampak ekonomi, dampak sosial. Coba bayangin. Dari segi transportasi aja sudah Iya. banyak dampak-dampak yang kita sebenarnya Sudah menyelesaikan banyak masalah kita iya. dari situ. Coba, itu harus kita pikirkan itu. Jadi bukan sekedar hanya tidak macet nggak macet. Ini kita banyak menyelesaikan masalah, masalah ekonomi, masalah sosial. Luar biasa. Legal. Gitu kan ya. Coba Iya. jawab. Clear ya? Clear. Clear. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Sama-sama ya. Terima kasih, Makasih ya. Bapak, Makasih ya. atas atas ilmunya hari ini, Oke, sharingnya tentang makasih. ERP yang saya tadinya juga nggak tahu ERP itu apa sih ERP. Iya. Ternyata pas Pak Bambang ceritain, jelaskan dengan rinci. Oh, ternyata banyak hal-hal yang benar harus diterapkan. Iya, betul. Karena dampaknya ini sudah jauh banget. Iya. Kita pun jadi lebih melek lah mengenai betapa pentingnya itu kebijakan transportasi demi kemaslahatan manusia. Oke. Kita Kita tutup ya. Oke, sekian itu saja dari pembahasan kali ini yang mana sangat bermanfaat. Dan juga kalau ada ingin komentar atau beberapa pertanyaan bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan oke, berikutnya jangan lupa share, like, and comment. Kita subscribe dulu. Iya, subscribe. Kenapa? Subscribe juga dong. Ya, itu paling penting sih sebenarnya. Untuk kalau misalnya apapun nanti pembahasan kita ke depannya kalian nggak pernah ketinggalan. Oke, sampai jumpa lagi di channel Bapak. Bye. Bye.